Indra Arina Salsabila dengan nomor absen 22. Saya Ocha Liviananda dengan nomor absen 26. Saya Vina Nadia dengan nomor absen 32. Kami dari kelompok 7 kelas 10 MIPA 3 akan membahas tentang virus HCV. Hepatitis C virus atau HCV merupakan virus yang memiliki satu untai tunggal RNA yang berasal dari famili Flavirdae yang dapat menyebabkan penyakit hepatitis C. Hepatitis C sendiri merupakan penyakit yang dapat menyebabkan peradangan pada hati yang nantinya akan mengganggu fungsi dan kerja pada organ hati. HCV sendiri diketahui memiliki 67 subtipe. Di antaranya tipe yang paling banyak mendominasi kasus HCV yang terjadi pada dunia adalah tipe 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A, 4A, 5A, dan juga 6A. Penggolongan ini didasarkan oleh penelitian filogenetik yang dilakukan oleh para peneliti. Tipe 1, 2, dan 3 paling banyak mendominasi kasus HCV yang terjadi pada dunia sekitar 40-80%. Tipe 4 paling banyak mendominasi di wilayah Mesir dan juga Timur Tengah. Tipe 5 paling banyak mendominasi di Afrika Selatan. Dan tipe 6 paling banyak mendominasi di wilayah Asia Tenggara. Dampak negatif dari HCV sendiri dapat menyebabkan kerusakan hati yang fatal, dapat menyebabkan kanker hati, gagal hati, penyakit kuning, menurunnya kemampuan hati untuk memproduksi cairan empedu, menyebabkan infeksi, mengganggu sistem peredaran darah, merusak sendi dan otot, serta yang paling parah dapat menyebabkan kematian. Gejala. Penyakit hepatitis C tidak hanya menginfeksi hati, tetapi juga merusak organ hati lainnya. Hepatitis C nyaris tidak menunjukkan gejala yang khas pada tahap awal virus menginfeksi. Virus hepatitis C juga berkembang menjadi tahap akut dan tahap kronis. Tahap akut atau penyakit akut adalah infeksi yang terjadi pada 6 bulan pertama yang gejalanya muncul secara cepat atau tiba-tiba. Gejala tahap akut tersebut meliputi demam, kelelahan, nyeri sendi, nyeri perut, mual dan muntah, selera makan menurun, penyakit kuning, urin berwarna gelap, dan feses berwarna pucat. Sementara itu, istilah penyakit kronis digunakan untuk menggambarkan suatu penyakit yang bisa diderita dalam kurun waktu yang lama, biasanya lebih dari 6 bulan atau bahkan bertahun-tahun. Sedangkan tanda dan gejala yang bisa timbul akibat hepatitis C kronis antara lain mudah memar atau berdarah, mengalami kelelahan sepanjang hari, membengkakkan pada kaki, sulit berkonsentrasi, asites, penurunan berat badan yang signifikan, muntah darah, dan penurunan kesadaran. Kelima, cara penularan virus hepatitis C. Hepatitis C dapat berada dalam tubuh manusia untuk jangka waktu yang lama. Selain itu, penularan atau penyebaran virus hepatitis C pun tergolong cukup cepat. Bagaimana bisa? Berikut beberapa cara penularan atau penyebaran virus hepatitis C. Yang pertama, menggunakan jarum suntik bekas sang penderita. Yang kedua, mendapatkan transfusi darah atau transplantasi organ dari sang penderita. Yang ketiga, menjalani prosedur medis dengan menggunakan alat-alat yang tidak steril. Yang keempat, berbagi peralatan yang sama dengan sang penderita. Yang kelima, berhubungan intim dengan sang penderita tanpa menggunakan pengaman. Namun, meskipun tampak mudah menular, perlu diingat bahwa virus hepatitis C tidak akan menular melalui air susu ibu atau ASI, makanan, minuman, maupun sentuhan seperti bersalaman, berciuman, ataupun berpelukan. Keenam, upaya pencegahan. Karena tidak ada vaksin untuk virus hepatitis C, maka yang perlu dilakukan adalah seperti menghindari gaya hidup yang tidak sehat, menghindari obat-obatan terlarang, menghindari minuman beralkohol,
menghindari berbagai alat pribadi seperti sendok, sikat gigi, sabun, dan lain sebagainya. Menghindari makanan yang tinggi lemak dan rendah serat, dan juga jangan lupa berolahraga secara teratur. Ketujuh, cara mengobati hepatitis C. Hepatitis C tidak selalu harus diobati. Apabila sang penderita mempunyai sistem imun atau kekebalan tubuh yang baik, itu akan bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, bila berkembang menjadi kronis, dokter akan meresepkan penggunaan obat antivirus. Pengobatan hepatitis C juga melibatkan obat antivirus jenis direct-acting antivirus, contohnya daplotaspir, yang membutuhkan waktu 12-24 minggu dengan tingkat keberhasilan 90-97%. Selain itu, penderita juga dapat melakukan vaksinasi hepatitis A dan B agar dapat melindungi organ hati dari infeksi tambahan yang dapat memperkuat kondisi virus serta dapat menyebabkan komplikasi. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.